Terpilih sebagai Ketua Umum Parmusi secara aklamasi dalam Muktamar 3 di Batam awal akhir Maret 2015, Usama Hisyam memaknai amanah tersebut sebagai tanggung jawab yang berat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cita-cita perjuangan dan tujuan organisasi pergerakan Islam ini sangat mulia dan tidak sederhana, yakni terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera lahir dan batin dalam bangsa Indonesia yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, langkah awal sebagai Ketua Umum, ia membawa sejumlah pengurus pusat Parmusi untuk menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci, memohon pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan dan meluruskan niat, hati dan pikiran, menanamkan tekad dan semangat bahwa memimpin dan berjuang bersama Parmusi semata-mata untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantan Sekretaris Jenderal Parmusi 2002-2007 ini pun memulai kepemimpinannya dalam pelantikan pengurus pusat di Balai Kartini, Jakarta 21 September 2015. Sebagai pimpinan ormas Islam yang berkhidmat mewujudkan masyarakat madani, Usama meyakini salah satu strategi yang harus dibangun adalah menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah. Karena itu, ia memperkenalkan kepengurusannya dengan Presiden Joko Widodo, serta menyampaikan rencana program kerja 5 tahun. Bahkan Wakil Presiden Yusuf Kala membuka musyawarah kerja nasional kedua di Hotel Sahid Jaya, Jakarta tahun 2016. Pada 31 Januari 2019, Usama membawa pimpinan pusat Parmusi beraudiensi dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk menyampaikan program dakwah Parmusi. Kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Usama meminta perhatian pemerintah untuk mendukung program unggulan Parmusi, yakni Gerakan Dakwah Desa Madani. Pada kesempatan lain, tanggal 29 Juni 2020, pengurus pusat Parmusi menemui Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo di Istana Negara untuk menyampaikan sikap Mukernas 7 Parmusi yang menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Pengurus pusat Parmusi di bawah komando Usama juga menemui Ketua MPR Bambang Susatyo tanggal 22 Juli 2020. Parmusi mendesak Ketua MPR agar bersedia menjadi mediator kepada seluruh pimpinan parpol dan pemerintah untuk mencabut RUU HIP dari prolegnas sekaligus menolak perubahan RUU HIP menjadi RUU BPIP. Peran dan posisi Parmusi yang semakin strategis dalam ikut serta menata umat membuat Presiden Jokowi tergerak mengutus Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya untuk berkunjung ke Parmusi Center pada Januari 2018 guna membahas upaya pelibatan kader-kader Parmusi untuk menggarap lahan sosial yang hingga kini masih diproses. Dalam Mukernas 1 Parmusi disepakati strategi program kerja organisasi adalah menata, menyapa, dan membela umat. Dalam menata kelembagaan, Usama memprioritaskan kehadiran Parmusi Center yang menjadi pusat kegiatan sekaligus sekretariat Parmusi yang tak lagi menyewa di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Sedangkan untuk pelatihan kader, dibangun pondok bambu di kawasan Cogrek Parung, Kabupaten Bogor di atas lahan sekitar 7.000 meter persegi. Pada saat bersamaan, pengurus pusat Parmusi menetapkan struktur kelembagaan Parmusi Safe Help, Lembaga Bela Negara Parmusi, Rumah Perdamaian untuk Keadilan, Lembaga Dakwah Parmusi, dan parmusinews.com untuk menyebarkan informasi kegiatan Parmusi kepada umat. Selain menata kelembagaan, pengurus pusat Parmusi juga menata organisasi dan program Muslimah Parmusi. Organisasi otonom di bawah kepemimpinan Hajah Nurhayati Payapo ini senantiasa diikut sertakan oleh Ketua Umum saat berkunjung ke berbagai daerah,
sehingga dapat melakukan konsolidasi organisasi. Hingga saat ini, Muslimah Parmusi memiliki kepengurusan di 14 wilayah, dan dalam waktu dekat tercatat 4 provinsi lagi yang telah siap disahkan kepengurusannya. Di tingkat pusat, Muslimah Parmusi aktif menggerakkan majelis taklim bulanan di Parmusi Center, yang juga diikuti warga sekitar. Pada momen tertentu, Muslimah Parmusi juga menggelar bakti sosial anak yatim dan duafa, serta menggelar basar sembako murah di bulan Ramadan. Parmusi Safe Health adalah lembaga yang digerakkan dari pusat untuk berbagai kegiatan sosial dan aksi kemanusiaan yang diharapkan juga hadir sampai di tingkat kabupaten kota. Kegiatan lembaga ini sebagai wujud kepedulian Parmusi dalam menyapa dan membela umat, warga, bangsa yang terkena musibah, sekaligus sebagai implementasi nilai-nilai persaudaraan yang dianut Parmusi, baik pada tataran ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basariyah. Ketika ratusan warga Muslim Rohingya Myanmar terdampar di Serambi Mekah, Aceh, karena diusir dari negaranya pada bulan Mei tahun 2015, Parmusi Safe Health bergerak menyalurkan 3 truk berbagai bahan pokok pangan dan sandang ke Aceh Utara di tenda-tenda lokasi pengungsian. Bahkan kader-kader Parmusi Pusat dan Aceh saling bahu-membahu membuka posko untuk melayani sahur dan buka puasa para pengungsi sepanjang 1 bulan. Ketua Umum Usama Hisyam menemui Gubernur Aceh dan kader Parmusi yang juga Wali Kota Banda Aceh, Hajah Elisa, turut memberikan bantuan. Berbagai musibah bencana alam di tanah air juga mendapatkan perhatian besar dari Parmusi Safe Health. Mulai banjir di kawasan Bekasi, Tangerang, dan Jakarta, tsunami di ujung kulon Banten hingga di Palu, Donggala, Maluku, dan Papua. Ketua Umum Parmusi Usama Hisyam terjun langsung ke hampir semua lokasi bencana, memimpin sendiri aksi kemanusiaan bersama para kader Parmusi setempat. Bahkan Ketua Umum berada selama 1 minggu untuk memimpin operasi kemanusiaan di Palu, Sulawesi Tengah, termasuk menggerakkan para da'i untuk melakukan trauma healing di tenda-tenda pengungsian melalui pendekatan peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Pengurus Wilayah Parmusi Maluku, Abu Imam Umbara, memimpin langsung Parmusi Safe Health ketika kawasan Ambon dan sekitarnya ini diguncang gempa berkekuatan 6,5 skala Richter. Para da'i melakukan trauma healing sekaligus menolong dan menyalurkan bantuan. Sedangkan Ustadz Hamka Yelipeli, da'i Parmusi di Wamena, Papua, langsung terjun ke lapangan, membantu menyalurkan bahan pangan bagi warga Muslim yang diusir dari kawasan itu, sesuai instruksi Ketua Umum. Hampir semua bantuan logistik aksi kemanusiaan Parmusi Safe Health bersumber dari dana infak dan sodako para pengurus Parmusi. Mukernas 2 Parmusi di Jakarta pada akhir 2016 menetapkan paradigma baru gerakan Parmusi yang berorientasi di bidang dakwah dan fokus kegiatan terhadap 4 pilar, yaitu imtak, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Sejak itu, pengurus pusat Parmusi mendirikan lembaga dakwah Parmusi yang dipimpin oleh 4 ulama Parmusi di tingkat pusat, yakni Kiai Haji Syuhada Bahri, Kiai Haji Farid Ahmad Okbah, Ustadz Bukhari Muslim, dan Kiai Haji Bukhari Abdul Somad. Ketua Umum Parmusi Usama Hisyam memaknai paradigma baru ini sebagai suatu strategi perubahan orientasi program kegiatan Parmusi dari sebelumnya gerakan politik kekuasaan menjadi gerakan politik peradaban dengan memperkuat Connecting Muslim atau persatuan umat dengan membangun basis sosial melalui tagline menata, menyapa, dan membela umat. Paradigma baru ini sekaligus memberikan konsekuensi perubahan orientasi kaderisasi. Bila dulu Parmusi fokus mencetak kader-kader politik, kini Parmusi fokus mengembangkan kader-kader da'i
yang dibagi dalam 3 kategori. Pertama, dai pembina yang bertugas menyiapkan konten dan pembinaan materi dakwah. Kedua, dai pengelola yang bertugas melaksanakan manajemen gerakan dakwah. Dan ketiga, dai pelaksana yang bertugas sebagai ujung tombak untuk melaksanakan kegiatan dakwah di tengah-tengah umat. Di tengah-tengah kesibukan melakukan transformasi paradigma baru, Parmusi tergerak untuk terlibat dalam aksi bela Islam, yaitu aksi membela Al-Quran yang dipicu oleh pernyataan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang oleh Majelis Ulama Indonesia, pimpinan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dinilai telah menistakan ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya Surah Al-Maidah ayat 51, hingga lahirlah Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI, GNPF MUI. Rencanakan sampai neraka pun kita kejar Ahok. Bila mana pengadilan yang berlangsung ini tidak menahan dan memenjarakan Ahok, kita yang akan menjarakan Ahok. Parmusi akan umumkan jihad dan revolusi konstitusional. Dalam puncak aksi 212 di Monumen Nasional Monas yang melibatkan sekitar 7 juta umat yang dimobilisasi oleh ormas-ormas Islam, kader-kader Parmusi dengan solid dan penuh kekompakan terjun langsung dalam aksi tersebut. Bahkan dengan sungguh-sungguh pengurus pusat Parmusi menggelar pelatihan laskar di kaki Gunung Sanak Ciawi, Bogor. Laskar inilah yang tiap pekan turut mengawal persidangan Ahok di pengadilan yang dipusatkan di Gedung Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Bahkan Ketua Umum Parmusi Usama Hisyam dipercaya menjadi koordinator steering komite dalam aksi 313 di Jalan Merdeka Barat, Jakarta untuk menyampaikan aspirasi umat Islam kepada Presiden yang diterima oleh Menko Polkam Jenderal Wiranto. Jadi kita punya satu tuntutan baru, bebaskan Kiai Haji Al-Hodod. Usama juga dipercaya menjadi bendahara reuni Agung Aksi 212 tahun 2017. Tak puas terhadap sikap pemerintah, Parmusi di bawah komando Usama menjadi satu-satunya ormas Islam yang mengajukan gugatan terhadap Presiden di pengadilan agar segera mencopot Ahok dengan berbagai argumentasi hukum yang disiapkan oleh Rumah Perdamaian untuk Keadilan atau Lembaga Bantuan Hukum Parmusi pimpinan Sri Miguna SH M.Hum. Usama juga beberapa kali menemui Presiden Joko Widodo menyampaikan langsung aspirasi umat, termasuk hasil komunikasi dengan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab di Mekah. Usama pula yang mengkoordinir langsung pertemuan para pemimpin pergerakan Islam Aksi 212 dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Ahad tanggal 22 April 2018 untuk memperjuangkan ruang dakwah Islamiyah serta pemulangan Habib Rizik dari Mekah ke Indonesia. Untuk mewujudkan paradigma barunya, pengurus pusat Parmusi bersama Lembaga Dakwah Parmusi sejak awal 2017 mulai melakukan pelatihan dan penugasan dai serta ekspedisi dakwah ke sejumlah daerah tertinggal, pedalaman, terpencil, dan pulau-pulau terluar. Dari hasil pelatihan, penugasan para dai, dan ekspedisi dakwah ini, rapat pengurus pusat Parmusi melakukan pemetaan dan problematika dakwah di berbagai daerah. Paradigma baru Parmusi yang fokus pada imtak, ekonomi, sosial, dan pendidikan sangat tepat untuk dikembangkan menjadi sebuah manhaj atau metode gerakan dakwah yang dikembangkan dari tingkat pedesaan. Gerakan inilah yang kemudian diberi nama Gerakan Dakwah Desa Madani. Bahkan metode dakwah ini telah diuji secara akademik karena menjadi bahan tesis Ketua Umum Parmusi Usama Hisyam dalam meraih gelar Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan predikat cum laude.
Menjadikan dakwah sebagai sebuah gerakan tidaklah mudah, apalagi gerakan dakwah dilakukan di seluruh daerah. Dibutuhkan tenaga dai terdidik dan terampil dalam jumlah besar untuk mengemban misi dakwah di berbagai pelosok tanah air. Atas dasar pemikiran itulah, untuk mempercepat gerakan dakwah Parmusi, Ketua Umum Usama Hisyam menggagas Jambore Nasional 5.000 Dai Parmusi yang diselenggarakan pada bulan September 2018 di Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat. Pengurus wilayah merekrut dan mengirimkan para dai dari daerahnya untuk mengikuti berbagai lomba keterampilan para dai, dari mengaji, azan, khotib Jumat, hingga imam sholat. Para pemenang memperoleh hadiah umroh. Gerakan dakwah Desa Madani dirancang sebagai solusi bagi problematika dan tantangan dakwah Islamiyah di berbagai pelosok tanah air dan di masa mendatang. Manhaj Desa Madani juga desain untuk mempercepat tercapainya cita-cita perjuangan Parmusi yang diatur dalam ADART, yakni terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, gerakan dakwah Desa Madani dirancang mengikuti jejak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang fokus pada 4 pilar program, yakni peningkatan iman dan takwa, pemberdayaan ekonomi, kepedulian sosial, dan pengembangan pendidikan. Melalui gerakan dakwah Desa Madani ini, Parmusi sekaligus mengimplementasikan paradigma baru sebagai connecting Muslim untuk memperkokoh persatuan umat dengan strategi menata, menyapa, dan membela umat. Sekalipun menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, namun di bawah kepemimpinan Usama Hisyam, pengurus wilayah Parmusi di berbagai daerah benar-benar serius berikhtiar merintis dan mewujudkan pilot project Desa Madani. Dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum berkali-kali meyakinkan para kader di daerah, di balik semua tantangan, hambatan, dan kesulitan yang dihadapi di lapangan, untuk menggerakkan dan mewujudkan Desa Madani, harus diyakini akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah yang tak terduga. Karena gerakan dakwah ini adalah gerakan dakwah illallah, semata-mata untuk mencapai ridha Allah. Sangat dibutuhkan suatu niat, tekad, dan militansi kader untuk bergerak melaksanakan jihad fisabilillah. Berkali-kali Ketua Umum menekankan, wajahidu filahi haqqo jihadi, berjihadlah engkau di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Di ujung kepemimpinannya, Ketua Umum Pengurus Pusat Parmusi, Haji Usama Hisyam, dan 45 Dai Parmusi dari berbagai daerah melakukan ibadah umroh sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi momentum untuk mendoakan kebaikan bersama bagi bangsa dan negara di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Mari bergerak! Mari bergerak! Mari bergerak! Dai Parmusi melangkah maju dengan iman dan takwa di dada, sepenuh jiwa, raga dan harta, membentengi akidah umat, berbenteng di hati umat.
saya sangat berharap banyak kepada Parmusi. Sekali lagi, sebagai salah satu yang awalnya ya, genealoginya adalah pendiri bangsa ini, Parmusi bertanggung jawab untuk tetap menjaga keutuhan NKRI dan menjaganya, ya, dan membangun bangsa ini untuk menjadi negara yang memiliki kekuatan dominan di dunia. Harus bisa, insya Allah. Ini kita berharap bahwa Parmusi ke depan akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi bangsa. Dan Polri, kami siap untuk bekerja sama dengan jajaran Parmusi dimanapun berada. Saya memerintahkan kepada seluruh Kapolda, Kapolres, Kapolsek, sampai dan Babin Kamtipmas untuk bekerja sama dengan kader Parmusi dimanapun juga berada dalam rangka sekali lagi untuk menjaga stabilitas, keamanan yang paling utama. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus, pimpinan, dan warga Parmusi atas kiprahnya selama 17 tahun terakhir ini. Dan juga kepada kita semua, kita tentu berbahagia dan mengucapkan selamat Tahun Baru 1 Muharram pada pagi hari ini, pada hari ini. Artinya memberikan kita semangat baru bagaimana kita melihat ke depan dengan baik. Pada beberapa minggu yang lalu, Saudara Usama menemui saya dengan pengurusnya, mengundang saya hari ini. Saya kasih 3 syarat baru saya mau datang. Pertama, agar jangan meningkatkan hasrat politik lagi Parmusi ini. Jangan menjadi kendaraan politik. Karena itu maka harus betul-betul apa yang diucapkan tadi, dipidatokan, dan juga merupakan anggaran dasar Parmusi harus lebih aktif di sosial, ekonomi, dan tentu kesejahteraan dan dakwah kepada umat Islam. Dan juga secara khusus saya katakan, karena itu maka semua organisasi sosial kemasyarakatan biaya organisasinya tidak bisa lebih tinggi daripada biaya programnya. Karena itu jangan terlalu banyak rapat, karena nanti biaya organisasi tinggi, biar programnya tidak, gitu kan. Memang sejarah orasi Islam di Indonesia bolak-balik, putar-putar. Karena itulah maka sebagai ormas Islam yang tadi dijanjikan atau diprogramkan untuk menjalankan tugas-tugas sosial kemasyarakatan, haruslah berfokus kepada 2 hal, dakwah bil hal dan tentu juga dakwah bil lisan. Tapi dakwah bil halnya harus lebih tinggi daripada dakwah bil lisan. Karena itu program utamanya harus seperti itu. Karena kita ini tidak kekurangan politisi, tidak kekurangan birokrat, tapi kita kekurangan yang bekerja di bidang ekonomi, sosial. Kita bangga begitu banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam, ada yang sangat baik, kayak NU, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya yang berkiprah kemasyarakatan. Namun upaya-upaya ke arah itu tentu tidak terbatas. Tapi upaya-upaya kita di politik tentu ada batasannya. Berjuang sekali 5 tahun di pemilu, berusaha, itu sah-sah saja. Di dunia ini tentu upaya politik juga upaya yang perlu. Karena tanpa upaya politik berarti kita tidak mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Namun tentu kita tidak semua harus berbondong-bondong ke arah itu, karena kadang-kadang kita melupakan hal-hal yang penting di penting hal lain. Inilah tentu apa yang kita bicarakan, dan saya yakin akan
dilaksanakan secara bersama-sama demi kebaikan kita semuanya. Dan telah marilah kita bersama-sama membawa Parmusi ini supaya jangan berputar terlalu sering gitu kan. Dari partai Parmusi baru berputar 2 kali dari partai ke ormas. Ya. Jadi satunya biasanya dari ormas ke partai, ini dari partai ke ormas. Ya. Walaupun isinya juga teman-teman partai juga tidak apa-apa selama semangatnya sosial kemasyarakatan. Jadi bagaimana mempergunakan kesempatan di politik untuk mendorong kesejahteraan umat. Karena jangan berputar terus, jangan meningkatkan syahwat politik terlalu tinggi lagi di sini. Pokoknya kalau lagi ada tahun depan kita atau tahun berikutnya kita tidak datang kalau ada acara politik lagi di Parmusi. Cukup 5, cukup. Jangan lebih dari itu lagi. Sekali lagi saya kepada sahabat-sahabat yang ada di sini, teman-teman, saudara-saudara sekalian, untuk membawa organisasi ini betul-betul kepada niatnya. Jangan niatnya lain, praktiknya lain, itulah misalnya. Dan bahwa banyak yang juga teman-teman di sini ada di politik, marilah kita bawa politik itu mendorong kesejahteraan bangsa. Karena kalau mendorong kesejahteraan bangsa berarti 88% adalah umat yang baik, tapi dengan adil. Tapi keadilan itu harus diperoleh dengan kerja keras kita. Akhirnya sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat dan juga secara resmi kita buka rakernas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bergantungan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu jugalah kata saya merasakan itu. Kenapa? Karena saya mengapa tadi belasan tahun tidak mau lagi ke publik? Kenapa? Karena saya merasakan bahwa saya selama ini diberikan kehormatan oleh Allah luar biasa. Di DPR, dari anggota DPR menjadi pimpinan DPR. Di pemerintahan, dari menteri, menko sampai wakil presiden. Bahkan kata saya dan teman-teman, sampai saya presiden. Yang tanya dengan saya, kapan Bapak jadi presiden? Kata saya, kalau presiden ke luar negeri kan saya kan presiden. Iya jadi ya, Ibu Mega itu kan sering ke luar negeri. Jadi berapa kali saya jadi pejabat presiden, semua jabatan saya sudah. Nah, kehormatan inilah yang diberikan Allah pada saya dengan di dunia, ya, apalagi memimpin Partai Persatuan ke saya 2 kali dan alhamdulillah menjadi partai Islam terbesar, dan mudah-mudahan ke saya Saudara Usama ini menjadi pimpinan ketua umum Partai Islam. Iya. Iya. Jadi kenapa? Sudah ada buktinya kan ini kan. Tidak gampang datangkan 5.000. Ini pekerjaan orang partai politik saja tidak gampang datangkan itu. Iya. Saya sepanjang jalan melihat spanduk Parmusi itu. Sepanjang jalan itu. Itu kalah partai dibuatnya itu. Iya kan? Iya, kalah dibuatnya partai. Luar biasa saudara-saudara sekalian ini. Ya. Nah, inilah kata saya, ini perlu dilanjutkan. Nah, jadi itu kata saya, pengalaman saya tadi itu, makanya saya mencari kehormatan tadi dari Allah di akhirat, makanya saya tidak mau campur lagi soal yang duniawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentulah yang kita hormati ini kita banggakan bersama Ketua Umum Parmusi. Saya bisa sebut sahabat, saya bisa sebut adik, dan orang yang saya banggakan, Usama Hisam. Kita juga di tengah-tengah hadir tamu kehormatan bersama, samping semua kita tokoh-tokoh, tapi di sini hadir Profesor Dr. Jenderal Polisi Karnavian, Tito Karnavian. Kita berikan aplaus sekali lagi. Ini kebanggaan kita bersama, orang muda,
polisi, Kapolri, akademisi sekaligus. Hebat sekali Republik ini. Saya punya sahabat lama, adik saya juga, kami lama puluhan tahun. Dengan jabatan yang sudah seabrek dia di Republik ini. Tapi saya bilang, jaga kesehatan, siapkan diri untuk jadi pemimpin lebih hebat di negeri ini. Profesor Dr. Jimli Asidiki. Saudara semuanya, Ibu dan Bapak, hadirin yang saya muliakan. Ini satu tugas sebenarnya pada saya oleh Ketua Umum Parmusi. Jadi hebat nih Parmusi kita, Persaudaraan Muslimin Indonesia. Pikiran-pikiran besar dalam konsep membangun masyarakat yang madani, sekaligus memberikan kontribusi yang lebih berarti untuk satu progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Bagaimana membentuk nation and character building, watak, karakter bangsa ini. Tentu itulah merupakan bahagian daripada persaudaraan Muslimin Indonesia. Saya percaya itu. Dan itulah kenapa saya hadir pada malam hari ini untuk memberikan motivasi besar. Maka saya dengan pergaulan dan semangat persaudaraan antara saya dengan Bung Usama Isam, saya ingatkan harapan saya sebagai seorang kakak. Di bawah kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Parmusi, ini adalah memberikan sebuah awal kebangkitan yang lebih besar bagi semangat dan spirit membangun persaudaraan Muslimin Indonesia itu sendiri. Maka ketika itu memang diniatkan, diupayakan, direncanakan, maka perlu konsistensi, sikap, yang saya maksudkan tentu ucapan dan perbuatan kita. Maka nawah itu, niat baik kita untuk memberikan sesuatu yang berarti tidak terbatas bagi kepentingan kita pribadi. Bahkan tidak hanya kepada kita dalam kelompok persaudaraan Muslimin Indonesia, tapi kita mau bicara kesejahteraan umat. Dan kalau kita bicara umat, tidak hanya umat muslim dan muslimah, umat yang manusia. Dan Islam memang menugaskan kita untuk ikut bertanggung jawab terhadap kepentingan umat manusia di permukaan bumi ini. Maka pikiran-pikiran besar adalah yang memang sejatinya telah dimiliki oleh Islam itu sendiri. Dalam terminologi Islam, ikhlas, maka pemikiran-pemikiran solidaritas, penghormatan satu sama lain, keikhlasan, itulah yang kita kenal dengan pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin. Dan Parmusi, saya percaya memiliki komitmen seperti itu. Maka Bapak dan Ibu, karena waktu begini singkat bagi saya betul-betul mohon maaf. Saya percaya, kalau saja pikiran-pikiran ini bisa dikembangkan, dijalankan, disiarkan, maka seluruh pemikiran-pikiran yang bersimpang siur dalam tatanan peranata kehidupan keseharian kita, terutama umat Islam, akan mulai melihat Parmusi, apa yang diinginkan dan dijalankan Parmusi. Maka pikiran-pikiran moderatnya Islam harus dipegang teguh menjadi komitmen garis perjuangan Parmusi. Saya percaya Parmusi mampu menjalankan ini.